Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudara mahasiswa. Pada video kali ini saya akan membahas materi telaah kurikulum fisika SMA dengan topik analisis materi gerak parabola. Adapun yang melatar belakangi pentingnya topik ini untuk kita diskusikan, yang pertama, materi gerak parabola merupakan perluasan dari materi gerak lurus yang sudah kita diskusikan pada pertemuan sebelumnya. Materi gerak parabola ini merupakan perpaduan gerak antara GLB dan GLBB. Yang ketiga, mahasiswa calon guru fisika harus mampu memahami kompetensi dasar dan indikator pencapaian materi gerak parabola. Dan yang keempat, mahasiswa calon guru fisika harus memahami kedalaman, keluasan, urutan penyajian, dan contoh penerapan materi gerak parabola. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan kedalaman, keluasan, dan urutan penyajian materi gerak parabola. Dan yang kedua, mahasiswa dapat merancang RPP dan mensimulasikan pembelajaran materi gerak parabola. Garis besar kegiatan kita menggunakan model ICARE, yaitu Introduction, Connection, Application, Reflection, and Extension. Baik saudara-saudara mahasiswa, kita masuk di sesi koneksi, kita akan urun pengetahuan ya. Menurut saudara, mengapa mahasiswa calon guru fisika ini harus memahami kedalaman, keluasan, urutan penyajian, dan contoh penerapan materi gerak parabola? Pada dasarnya, sebagai seorang guru ataupun calon guru ya, Anda harus memahami yang pertama adalah kompetensi dasar yang akan diajarkan. Kemudian yang kedua, sejauh mana kedalaman materi ini harus diajarkan. Kemudian cakupan ataupun keluasan materi yang akan diajarkan. Kemudian tentunya agar materi ini dapat tersampaikan dengan sistematis, maka Anda juga harus memahami urutan penyajiannya. Nah, dengan memahami kedalaman, keluasan, dan urutan penyajian ini, maka Anda dapat membelajarkan topik ini atau materi gerak parabola ini dengan baik sehingga siswa itu dapat belajar secara efektif. Yang kedua, menurut saudara bagaimana cara mengajarkan siswa materi gerak parabola? Untuk dapat mengajarkan materi gerak parabola ini, seorang guru harus memahami terlebih dahulu karakteristik materi yang akan diajarkan. Kemudian guru bisa memilih metode yang paling cocok ya dengan materi tersebut. Pada materi gerak parabola ini, ya, karakteristik materinya menuntut siswa untuk memahami sampai pada persamaan-persamaan ataupun menyelesaikan permasalahan fisika yang melibatkan persamaan matematis. Kemudian, meskipun contoh penerapan konsep gerak parabola ini sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, tetapi materi ini agak sulit untuk dipraktekkan secara langsung karena keterbatasan peralatan yang dimiliki oleh sekolah. Tetapi seorang guru bisa mensiasatinya dengan melakukan eksperimen secara virtual dengan menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Misalnya memanfaatkan sumber belajar melalui pet simulation ataupun melalui portal rumah belajar. Sehingga siswa juga bisa langsung mengamati fenomena gerak parabola itu, misalnya dengan cara merubah besarnya sudut, kemudian merubah kecepatan awal yang diberikan pada benda. Baik saudara-saudara mahasiswa, kita masuk ke sesi aplikasi. Untuk kegiatan yang pertama, kita akan menganalisis kompetensi dasar materi gerak parabola. Karena materi gerak parabola ini hanya dipelajari di SMA, tentu kita tidak perlu membandingkan lagi kedalaman ya, dan keluasan materi yang dipelajari di SMP dan di SMA. Kita cukup fokus di kedalaman ya, dan keluasan materi yang nanti akan dibelajarkan di jenjang SMA. Langkah yang pertama yang perlu kita cermati adalah kita perlu mencermati rumusan kompetensi dasar, yaitu 3.5. Kompetensi dasar adalah menganalisis gerak parabola dengan menggunakan vektor. Berikut makna fisisnya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mempresentasikan data hasil percobaan gerak parabola dan makna fisisnya.
Nah, karena di sini ada percobaan gerak parabola, dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa percobaan gerak parabola ini akan sulit dikontrol ya jika ingin dilakukan secara langsung karena keterbatasan alat, maka ini bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi PET simulation. Nah, karena kata kerja operasional pada KD ini adalah menganalisis, artinya ini sudah di tingkatannya masuk ke ranah high order thinking yaitu C4, maka pembelajaran yang saudara rancang nanti harus bisa mengembangkan kemampuan menganalisis. Nah, seperti apa? Nah, maka kita perlu memahami terlebih dahulu kedalaman, keluasan, dan urutan penyajian materi gerak parabola. Pada kegiatan yang kedua ini, kita akan membahas bagaimana kedalaman, keluasan, dan urutan penyajian materi gerak parabola. Gerak parabola ini merupakan perpaduan antara gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. GLB itu berada pada komponen sumbu X dan GLBB itu berada pada komponen sumbu Y. Coba saudara perhatikan gambar di bawah ini. Misalkan sebuah proyektil ditembakkan dengan sudut alfa dengan kecepatan awal V0, sehingga proyek tersebut membentuk lintasan menyerupai parabola seperti pada gambar di bawah ini. Maka seperti yang sudah kita ketahui bahwa pada komponen sumbu X itu adalah GLB dan komponen sumbu Y itu GLBB, maka pada kedua komponen ini berlaku persamaan GLB dan GLBB. Sebagaimana kita tahu bahwa kecepatan itu merupakan besaran vektor dan ini merupakan gerak pada dua dimensi, maka kita perlu menguraikan terlebih dahulu kecepatan yang berada pada komponen sumbu X dan kecepatan yang berada komponen sumbu Y. Nah, tentu cara menguraikannya juga dengan cara vektor. Nah, untuk dapat memahami bagaimana cara menguraikannya, saudara perlu mengingat kembali konsep trigonometri pada segitiga sudut lancip alfa, di mana sisi-sisi pada segitiga ini diantaranya ada X, kemudian Y, dan R. Seperti yang sudah kita tahu bahwa sin alfa itu sama dengan Y per R, kemudian cos alfa sama dengan X per R, dan tangent alfa sama dengan Y per X. Maka untuk bisa menguraikan kecepatan pada komponen sumbu X dan komponen sumbu Y, kita bisa menggunakan aturan trigonometri ini. Yang memiliki variabel X apa? Yang memiliki variabel X itu adalah cos. Maka kalau kita mencari X adalah R cos alfa. Kalau mencari Y berarti R sin alfa. Maka kalau kita mencari kecepatan pada arah komponen sumbu X itu menjadi V0 ya, karena ini kecepatannya adalah V0 ya, X sama dengan V0 cos alfa. Sedangkan pada komponen sumbu Y-nya adalah V0Y sin alfa. Sampai di sini bisa dipahami? Oke. Karena ini merupakan dasar ya dalam menguraikan arah kecepatan pada komponen sumbu X dan sumbu Y, dan ini nanti akan selalu kita gunakan untuk menganalisis karakteristik kecepatan benda di sembarang titik, kemudian kecepatan dan waktu pada saat mencapai titik tertinggi maupun pada saat mencapai titik terjauh. Berikutnya kita akan mencoba menganalisis karakteristik posisi dan kecepatan benda pada gerak parabola di titik sembarang. Silahkan saudara perhatikan gambar lintasan parabola di bawah ini. Pada titik sembarang, misalkan di titik ini ya, titik ini, sebuah benda bergerak ya, meninggalkan titik asalnya di sini ya, itu setelah T sekon. Maka ketika T sekon ini kita mau mencari kecepatan baik itu sumbu X, sumbu Y maupun kecepatan totalnya dapat kita tentukan ya berdasarkan tadi karakteristik
arah gerak pada komponen sumbu X dan sumbu Y ya. Kemudian posisi ini ya, koordinatnya itu berapa, itu juga bisa kita tentukan berdasarkan karakteristik gerak pada arah komponen sumbu X dan sumbu Y. Nah, maka posisi benda di sembarang titik ini dapat ditentukan dengan cara, karena ini merupakan vektor ya, ataupun gerak pada 2 dimensi, maka posisi benda itu dapat dinyatakan dengan persamaan vektor satuan ya, di mana posisi dalam 2 dimensi itu ya dengan R itu sama dengan XI ditambah dengan YJ. I dan J ini menyatakan vektor satuan pada sumbu X dan sumbu Y. Maka posisi benda di sembarang titik setelah benda tersebut bergerak dalam waktu T sekon dapat dicari ya. X-nya itu tinggal kita masukkan. Karena ini menggunakan persamaan GLB, berarti X itu sama dengan V dikali T. Karena V-nya itu adalah V0 cos alfa, tinggal kita substitusikan menjadi V0 cos alfa dikali dengan T. Sedangkan Y ya itu sama dengan, kita gunakan persamaan GLBB. Nah, dalam kasus ini GLBB-nya adalah gerak lurus berubah peraturan diperlambat ya, seperti persamaan pada gerak vertikal ke atas, yaitu V0 atau VT ya, atau V0T gitu ya, dikurangi setengah GT kuadrat. Karena V0 pada komponen sumbu Y adalah V0 sin alfa, dan kita substitusikan V0 sin alfa dikali T dikurangi setengah GT kuadrat. Tanda minus ini menunjukkan bahwa gerakan itu adalah gerak vertikal ke atas, yaitu gerak lurus berubah peraturan diperlambat. Kemudian untuk menentukan koordinatnya, berarti kita mencari koordinat X, Y. Nah, X, Y ini ya. Nah, susah nih. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita menemukan posisi X dan Y-nya, kita juga bisa menemukan kecepatan ya pada arah komponen sumbu X, sumbu Y maupun kecepatan resultan dari kecepatan X dan Y. Caranya dengan cara yang sama, yaitu dengan menentukan dulu terlebih dahulu fungsi kecepatan ya pada arah komponen sumbu X dan sumbu Y. Maka V itu dapat dinyatakan dengan Vxi ditambah dengan Vyj ya. Jadi kita nyatakan dalam bentuk vektor-vektor satuan. Sehingga kita dapat menemukan ya Vx itu adalah V0 cos alfa ya. Vy sama dengan V0 sin alfa dikurangi GT. Kenapa kok ini dikurangi GT? Yang ini menggunakan GLB, ini persawaannya adalah persamaan GLB biasa. Nah, pada GLB kecepatannya adalah konstan. Mau di titik manapun maka kecepatannya adalah V0 cos alfa. Sedangkan yang berubah kecepatannya adalah yang Vy, yaitu V0 sin alfa dikurangi GT. Maka resultan vektor kecepatannya dapat dicari dengan V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah dengan Vy di kuadrat. Sampai sini bisa dipahami? Nah, selanjutnya kita akan mendiskusikan bagaimana karakteristik ketinggian ya atau H maksimum, kemudian waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik maksimum serta karakteristik kecepatan di titik maksimum tersebut. Nah, dalam kasus ini ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa pada saat mencapai titik tertinggi di sini, titik maksimum ini, kecepatan pada arah komponen sumbu Y itu sama dengan 0. Ya. Kecepatan sesaatnya di sini itu sama dengan 0. Maka kalau kita substitusikan Vy sama dengan V0 sin alfa dikurangi GT. Maka karena ini sama dengan 0 nilainya, Vy-nya bisa kita tentukan nilai T-nya. Kita mau nyari T-nya nih. Ya, maka T bisa kita cari nilainya sama dengan V0 sin alfa dibagi dengan G. Ini ketemulah ya T. T ini adalah T
T yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi maksimum. Nah, kemudian setelah kita menemukan T, kita bisa mencari ketinggian maksimumnya atau Y maksimum atau H maksimum. Ya, berdasarkan apa? Berdasarkan waktu untuk mencapai tinggi maksimum tadi. Maka seperti yang kita tahu bahwa dalam GLBB untuk mencari ketinggian, ya, ini khususnya untuk gerak vertikal ke atas dapat kita cari dengan Y sama dengan V0 sin alfa T dikurangi setengah GT kuadrat. Maka silahkan saudara substitusikan persamaan TH ini ke dalam persamaan yang di bawah ini. Masukkan sini semua persamaan yang ada variabel T-nya. Maka diperoleh Y maksimumnya, ya, itu sama dengan V0 kuadrat, ya, sin 2 alfa dibagi 2G. Nah, penyelesaian persamaan ini sengaja dilompati, ya. Tetapi nanti ketika saudara mengajar di sekolah, ini jangan dilompati, ya. Takutnya nanti siswa itu bingung, ya. Kenapa kok tiba-tiba dapatnya ini? Karena nanti ada perubahan yang mungkin ini perlu diingatkan, ya, berubahnya dari ini ya, 2 sin A cos A itu menjadi sin 2 alfa ini di sini nanti akan ketemu itu persamaannya, maka itu perlu diingatkan supaya siswa kita tidak bingung. Ya. Setelah kita menemukan jarak tinggi maksimumnya, selanjutnya kita juga bisa mencari berapa sih X yang kalau dari sini ke sini. Nah, ini X-nya berapa sih? Nah, caranya bagaimana? Caranya tentu kalau ada arah komponen sumbu X, ya, kita mencarinya dengan menggunakan persamaan GLB, yaitu X sama dengan V0X dikali dengan TH. Ya, XH sama dengan V0 cos alfa dikali dengan V0 sin alfa dibagi G. Maka kita selesaikan persamaannya akan menjadi ini ya. Ini ada V0 ya. V0 kuadrat ini harusnya kelihatan ya. V0 kuadrat ya, kemudian sin alfa cos alfa. Munculnya 2 ini sebenarnya dengan 2 yang di bawah ini ya, ini kan 2 per 2 sama dengan 1. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk merubah bentuk ya, bahwa nilai 2 sin A cos A itu nilainya sama dengan sin 2A ke sini loh. Nah, maka persamaannya berubah menjadi ini. Ya, XH sama dengan V0 kuadrat per 2G dikali sin 2 alfa. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke. Nah, pada titik tertinggi ini ya kita bisa menentukan koordinat ya sumbu X dan sumbu Y-nya, yaitu mencari XH dan YH-nya dengan mensubstitusikan hasil-hasil yang sudah diperoleh, yaitu XH dan YH. Selain titik tertinggi ya, yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana jarak yang ditempuh oleh suatu benda ya saat mencapai titik terjauhnya. Seperti yang sudah kita tahu bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik terjauh itu sama dengan 2 kali waktu untuk mencapai titik tertinggi. Nih. Ya. Maka untuk mencapai titik terjauh, cara menyelesaikannya sangat mudah sekali ya. X terjauhnya itu sama dengan kita menggunakan persamaan GLB kembali. Kalau X sama dengan V dikali dengan T. Maka T yang kita substitusikan adalah TR ini ya. T jarak terjauh nilainya sama dengan 2T TH, yaitu 2 V0 sin alfa dibagi dengan G. Maka kita bisa mencari persamaannya menjadi ya, ini V0 cos alfa dikali T. Maka XR atau X terjauhnya sama dengan V0 kuadrat ya, sin 2A dibagi G. Nah, sekali lagi ini disubstitusikan ke T yang ini. Nah, nanti pada saat menjelaskan di kelas, saudara-saudara jangan dilompati lagi ya. Karena ini lompat juga dari sini ke sini. Nah, ini juga dilompati. Tapi nanti usahakan ini jangan dilompati supaya siswanya tidak
bingung. Ya. Oke. Nah, kemudian dalam gerak parabola ini ada fenomena yang unik ya, bahwa hampir semua orang tahu bahwa pada gerak parabola itu sudut untuk mendapatkan titik terjauh adalah 45 derajat. Nah, sebagai seorang guru fisika, tentunya Anda harus bisa menjelaskan hal ini kepada siswa-siswi Anda, ya, berdasarkan apa? Berdasarkan konsep-konsep yang benar untuk membuktikan apakah memang pada sudut 45 itu akan dihasilkan jarak terjauh. Nah, tentu kita harus kembali pada persamaan ini. Nah, perhatikan persamaan yang ini. Nah, pada sudut-sudut kurang dari 90 derajat, ya, nilai sinus maksimum, ya, ini sinus ya, untuk mencapai titik terjauh ya, sinus maksimum pada sudut kurang dari 90 derajat, ya, itu nilai maksimumnya adalah 1, dan 1 itu diperoleh jika ya nilai sudutnya adalah 90 derajat. Nah, karena persamaannya adalah 2 alfa, maka ketika sudutnya kita substitusikan 45 ya dikali 2, maka ini adalah 90 derajat. Tapi kalau saudara masukkan sudut selain 45, tentu sudutnya bisa jadi lebih dari 90 derajat, lebih juga ataupun kurang dari 90 derajat. Dan nilainya tentunya kurang dari 1. Nah, kalau nilai kurang dari 1 tentunya jaraknya akan lebih kecil karena jarak ini berbanding lurus dengan V0 kuadrat sin 2 alfa. Nah, oleh sebab itu berdasarkan hasil eksperimen pun itu bisa kita peroleh ya. Seandainya nanti saudara mengajari menggunakan PET simulasi, itu bisa memvariasikan sudutnya berdasarkan hasil eksperimen. Sudut elevasi untuk kecepatan awal 50 meter per sekon dengan sudut 45 merupakan sudut dapat diberikan untuk mendapatkan jarak terjauh. Nah, silakan saudara perhatikan grafik di bawah ini ya. Untuk sudut 15 itu ternyata di sini, kemudian ini sudut 30 dan ini adalah sudut 45. Dia bisa mendapatkan jarak terjauh. Tetapi kalau untuk mendapatkan titik tertinggi, ya tertinggi adalah dengan cara membuat sudutnya menjadi semakin besar, maka akan dihasilkanlah tinggi yang tertinggi. Nah, di sini. Baik, saudara-saudara mahasiswa, sampai di sini bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami, silahkan kita akan mendiskusikan beberapa permasalahan berkaitan dengan gerak parabola. Untuk permasalahan yang pertama, sebuah pesawat tempur menukik ke bawah dengan sudut 53 derajat terhadap vertikal. Ya. Pada ketinggian 730 meter. Pada saat itu sebuah bom dilepaskan ya, dan mengenai tanah 5 detik kemudian. Tentukan di mana bom tersebut mengenai tanah dan hitung kecepatan pada saat itu. Ini salah satu contoh permasalahan yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan beberapa persamaan pada gerak parabola. Oke, nanti silakan Anda simak penjelasan jawabannya. Ini permasalahan yang kedua, kemudian ini contoh permasalahan yang ketiga. Silakan nanti Anda baca ya permasalahannya, kemudian Anda diskusikan. Baik, saudara-saudara, kita masuk di penghujung kegiatan pembelajaran kita. Mari kita melakukan refleksi pembelajaran dengan menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini. Apa yang telah Anda pahami tentang kedalaman, keluasan, dan urutan penyajian materi gerak parabola? Kemudian apa yang masih membingungkan tentang gerak parabola? Silakan hasil refleksi Anda tuliskan pada ILMS e-learning Unja. Baik, saudara-saudara mahasiswa, di tindak lanjut ini silakan saudara merancang sebuah skenario pembelajaran. Cukup 1 lembar saja materi tentang gerak parabola, kemudian lakukan simulasi mengajar pada materi gerak parabola.
Untuk video kali ini saya kira cukup. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.